Sebelum kita masuk ke inti diskusi malam hari ini, marilah kita saksikan bersama tayangan video singkat mengenai beberapa kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal sebagai refleksi kita bersama. Mandailing Natal, tanah yang dikenal dengan budaya, adat, dan kehangatan masyarakatnya. Namun, di balik itu, gelombang kriminalitas terus meningkat. Seorang remaja, Diva Febriani, anggota Paskibra, meregang nyawa dengan tragis. Peredaran narkoba merajalela, merenggut generasi muda. Di Pakantan, seorang anak tega menghabisi nyawa ibunya sendiri. Semua ini menyisakan pertanyaan, ada apa dengan Mandailing Natal kita? Apakah ini sekedar kasus atau tanda darurat sosial yang lebih besar? Inilah saatnya kita mengulas, menelaah, mencari solusi dalam diskusi publik dengan tema Darurat Sosial mengulas faktor penyebab meningkatnya angka kriminalitas di Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang dikasih tempat duduk di situ, tapi kalau saya berdiri sepertinya saya seperti Karni Ilyas, maka saya pilih untuk berdiri di tengah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan. Kita dibukakan hati kita untuk sama-sama kita mengulas kondisi kriminalitas di Mandailing Natal. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita sama-sama menyampaikan salawat beriring salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensuri toladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek dan sektor apapun kapasitas kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita berkumpul bersama pada diskusi publik malam hari ini. Kami mengajak kita semua untuk bergabung dalam sebuah acara spesial diskusi publik yang disiarkan di beberapa platform media sosial, dan juga buat kita yang di sini boleh dan silakan untuk men-share di akun masing-masing. Langsung dari Persenkape, diskusi ini mengangkat tema yang sangat penting bagi kita. Darurat sosial mengulas faktor-faktor penyebab meningkatnya angka kriminalitas di Mandailing Natal. Kriminalitas bukanlah sekedar angka, tapi cerminan dari kondisi sosial kita. Kasus-kasus yang meresahkan seperti narkoba, kekerasan, hingga kejahatan-kejahatan lain yang terjadi di lingkungan kita menjadi alasan kuat mengapa diskusi ini harus diselenggarakan. Diskusi ini bertujuan untuk menanggapi data kriminalitas yang akan nanti sebentar lagi dipaparkan oleh Kapolres Mandailing Natal. Dalam hal ini disampaikan nanti
oleh Wakapolres Mandailing Natal, serta menggali solusi dari berbagai sudut pandang, dari adat istiadat kita, tentunya landasan utamanya dari sisi agama, pemerintahan, dan dari sisi legislatif. Kami berharap dengan keterlibatan seluruh pihak yang hadir, kita bisa menemukan langkah-langkah strategis dalam mengurai tindak kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Di sini, di Perseng Cafe, telah hadir para narasumber yang luar biasa yang akan membedah isu ini dari berbagai sudut pandang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Selamat malam Bapak Adi Rahman Nasution. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini? Semenjak berdiri Kabupaten Mandailing Natal, Bapak Adi Rahman sudah hadir sebagai pemersatu dan juga penegak dari sisi legislatif dan tokoh kita. Alhamdulillah, dari narasumber ini hadir beliau sebagai Sekretaris Umum FPPAB Mandailing Natal. Lalu yang satu ini, siapa yang tidak mengenal? Bang Raja Pinayungan Pulungan, pemilik Mandailing Natal, hadir di sini sebagai tokoh adat. Lalu yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita patuhi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Mandailing Natal, Haji Muhammad Nasir LC SPD. Ustaz Abdullah Subron. Lalu kemudian pada malam hari ini seyogianya tadi dihadiri oleh Bapak AKBP Aris Pandi Paloh SHSIK, Kapolres Mandailing Natal, karena sesuatu hal dengan tugas yang lain, maka kali ini dihadiri oleh Wakapolres Mandailing Natal, Bapak Kompol Aris Pianto. Kalau yang satu ini besok lihat di channel YouTube Start News Channel, bakal hadir sepak terjang dari politisi tangguh kita, yaitu Bapak Haji Erwin Lubis SH, Ketua DPRD Mandailing Natal. Bagaimana perjalanannya, saksikan aja besok di channel YouTube Start News. Beliau beranjak dari nol, anak dari seorang penjual toge. Hari ini hadir beliau sebagai wakil kita bersama di lembaga legislatif yang kebetulan diberi amanah sebagai Ketua DPRD Mandailing Natal. Apalagi yang satu ini saya tidak bisa berkomentar lagi. Yang terakhir, yang kita hormati, yang kita sayangi, Bupati Mandailing Natal, Bapak Haji Saifullah Nasution SHMM. Beliau juga menunda pensiun demi kita semua yang ada di sini. Tapi yang paling saya bersyukur pada malam hari ini, saya nggak tahu karena kenapa ini adalah narasumber kita semua. Seandainya Pak Kapolres hadir di sini, semuanya sudah masuk ke ruang paslah. Di podcast kita ruang paslah, narasumber kita ini, Pak Ketua Mengel sudah, Pak Ketua DPR insya Allah besok tayang, Pak Haji Saifullah sudah, Pak Aris Pandi Paloh sudah, Pak Ali Rahman juga sudah masuk ruang paslah. Maka nantikan besok tayangannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita mulai diskusi ini. Untuk memulai diskusi pada malam hari ini, kita akan dengarkan paparan dari pihak yang paling memahami kondisi keamanan di Mandailing Natal,
Data kriminalitas tentu harus kita mulai dari sumber paling otoritatif, yakni dari pihak kepolisian. Kita ingin tahu seberapa serius kondisi pada meningkatnya kriminalitas kita, maka kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini oleh Bapak Wakapolres Kompol Aris Bianto Esos. Kami persilakan dengan tidak membatasi waktu. Kami persilakan sebagai pemaparan narasumber utama kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau kalah dengan moderator, jadi saya harus berdiri juga. Yang saya hormati Bapak Bupati Madinah, Bapak Haji Saifullah. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Haji Erwin Effendi Lubis. Yang saya hormati Bapak Ali Rahman Nasution SK, Ketua Umum FPAB. Pak, yang saya hormati Bapak Haji M. Nasir, Ketua MUI. Yang saya hormati Bapak Payungan Pulungan, Tokoh Adat, Pak. Yang saya hormati para orang tua kami, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, adik-adik kami, rekan kami dari mahasiswa, dan semua yang hadir dalam acara diskusi publik di KP Persan. Yang paling utama tentunya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat berisi salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, keluarganya. Semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati, Bapak Ketua, dan tokoh masyarakat semuanya, sekiannya Bapak Kapolres yang hadir dalam kesempatan ini, tapi permohon maaf beliau kepada kita semua, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi di sini permohonan kepada Bapak Kapolres kepada kita semua, sehingga kami akan mewakili beliau dalam kesempatan ini. Kami berharap dengan tidak kehadiran beliau tidak mengurangi semangat kita dalam hal acara diskusi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terkait dengan kegiatan ini yang intinya tadi diskusi publik, kami di sini mencoba untuk memaparkan terkait dengan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Madinah. Dalam hal ini nanti akan saya paparkan. Yang pertama nanti kami paparkan dahulu, yaitu situasi wilayah dan situasi kesatuan kami di Polres Madinah Natal. Lanjut deh. Lanjut. Untuk wilayah hal ini yaitu jumlah penduduk di wilayah Madinah ini lebih kurang 513.536 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki 257.351, perempuan 256.215.
beberapa mata pencarian yang terbanyak itu pertanian, kita 59,42%. Untuk pertanian yaitu padi, kacang, ubi, jeruk, dan sayur. Lanjut, ini kekuatan polisian ya. Ada di Madinah ini kami ada 10 polsek ya, untuk menjaga Kamtimas di wilayah kami ada 10 polsek, yaitu Polsek Siapu, Penyagungan Selatan, Kota Nopan, kemudian Muara Sepongi, Batang Natal, Megabayu, Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis. Dari 23 kecamatan yang ada di wilayah Madinah, di sini kami ada membawahi 10 polsek. 10 polsek, dan ada beberapa polsek yang membawahi sampai 5 kecamatan dan ada yang 3 kecamatan. Kemudian untuk kesatuan, untuk jumlah sebenarnya di wilayah Polres ini seharusnya kami harus membutuhkan personil 1060 personil. Tapi untuk jumlah personil realnya saat ini kami hanya mempunyai 385 personil. Sehingga untuk personil menjaga keamanan dan ketertiban di Madinah ini kurang. Ya, untuk kekurangan personil sekitar 675 personil. Namun ini sudah kita mintakan juga ke Polda untuk menambah kekuatan personil kita untuk menjaga Kamtibmas. Ini kekuatan personil yaitu di Polsek, 10 Polsek, kemudian ada dibantu 2 Polsubsektor, yaitu Pusubsektor Sinunukan, kemudian Penyagungan Timur. Kemudian di sini kami membentuk pos polisi. Itu ada 5 pos polisi: Pos Pol Naga Juang, Bukit Malintang, Tambangan, Rantau Baik, dan Tabuyung. Untuk rasio dari standar dari PBB ya, sebenarnya standarnya itu 1 polisi untuk melindungi atau mengawasi masyarakat sekitar 450 orang ya. Tapi kalau kita lihat dari jumlah personil dibandingkan dengan jumlah penduduk, kalau kita bandingkan saat sekarang ini 1 polisi mengawasi atau memberikan perlindungan atau melayani sekitar 1:1300. Ini data kesatuan yang perlu kami sampaikan kepada hadirin sekalian. Lanjut, ini data gangguan Kamtibmas kami perbandingkan. Ini untuk jumlah laporan di tahun 2024 itu 940 kejadian yang bisa kami selesaikan sekitar 438 kasus, persentasenya 46,20%. Kemudian untuk Januari sampai dengan Agustus sekarang ini 2025, untuk kejadian 694 laporan. Kemudian untuk penyelesaiannya ini 199 kasus, sekitar persentasenya sekitar 28%. Untuk golongannya kita golongkan untuk kompon dari 694 kasus, konvensional itu di tahun 2024 799, dan untuk periode Januari Agustus 2025 ini 571. Untuk transnasional di tahun 2024 ada 111 kasus, kemudian periode Agustus 2025
74 kasus. Untuk kekayaan negara ada 5 kasus di tahun 2024 dan 3 kasus di periode Januari sampai Agustus 2025. Lanjut. Kalau kita bandingkan atau untuk tren gangguan Kamtibmas di tahun Januari 2025, Januari Agustus, jumlah kejahatan jumlah 703 kasus. Kalau kita hitung dari jam, selang waktu 2 jam 12 menit ini terjadi kejahatan. Lanjut. Ini kasus yang menonjol di tahun 2025, yaitu pencurian biasa. Ini sebanyak 119 kasus. Kemudian penganiayaan 111 kasus, pencurian dan pemberatan sebanyak 62 kasus. Ini sudah kita upayakan, upaya-upaya yang sudah dilaksanakan terkait ini semua. Kita mengungkap kasusnya dan meningkatkan patroli di jam-jam rawan. Lanjut. Ini tadi yang dipaparkan oleh dari moderator, ya. Beberapa kasus yang sudah kita ungkap, yaitu pembunuhan ibu kandung oleh anaknya. Korbannya yaitu Ibu Suwarni. Kemudian ini kejadiannya di hari Kamis tanggal 31 Juli 2025. Ya, tempatnya atau TKP-nya di rumah korban, Desa Huta Toras. Ini tersangkanya Muhammad Sen, 31 tahun, Islam wirausaha swasta. Dan ini kasusnya saat ini sedang tahap 1. Sudah berkas tahap 1 di Kejaksaan. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah dan bisa P21. Kemudian ini yang pembunuhan siswi SMA anggota Paskibraka. Awal kasusnya yaitu pada saat pulang dari latihan, kemudian dicegat oleh tersangka, yaitu nama tersangka yaitu Yunus Saputra. Ya. Ini juga sudah tahap 1 untuk diproses di Kejaksaan. Dan ini kedua-duanya ini terungkap dan tertangkapnya pelaku bekerjasama dengan masyarakat. Ya. Masyarakat membantu kepolisian untuk mengungkap ini dan tersangka bisa kita amankan dan bisa kita proses sampai lanjut ke JPU. Lanjut. Ini beberapa respon masyarakat terkait pengungkapan kasus. Lanjut. Ini ada pengungkapan kasus narkoba, yaitu berhasil mengungkap ladang ganja seluas 1,8 hektar. Ini di Pegunungan Tor Cihite. Ini sudah kita ungkap dan tersangkanya kita lanjutkan ke JPU ya, Pak. Ini pengungkapan kasus narkoba di tahun 2024. Ya, untuk pengungkapannya ada 104 kasus. Ini upaya-upaya kita untuk mengungkap kasus narkoba. Kemudian penyelesaiannya ada 100 kasus dengan tersangka 132 tersangka. Kemudian narkotik jenis sabu kita sita seberat 409,45 gram. Kemudian untuk narkotik ganja ini kita sita sebesar 476,643 gram. Kemudian untuk pohon ganja
6.300 batang dengan luasan lahan 8 hektar. Lanjut. Kemudian ini untuk data bulan Januari sampai September, upaya kita terkait dengan pengungkapan kasus narkoba. Untuk jumlah kasus kita ungkap di sini 67 kasus, kemudian penyelesaiannya 47 kasus, dengan jumlah tersangka 76 tersangka, dengan menyita sabu jenis narkotik jenis sabu 269,57 gram, kemudian jenis ganja 94,19 gram, 94.019 gram. Kemudian ada kita ungkap ekstasi sebesar 8 butir. Kemudian untuk pohon ganja kita sita 6.310 pohon dengan luasan 9 hektar. Kita juga menindak tindak pidana judi online. Ini ada 2 pengungkapan kasus ini di Februari 2025. Lanjut. Ini upaya-upaya yang dilakukan Polres Madinah Natal terkait dengan pencegahan yang dilakukan Polres terhadap kasus-kasus. Kita turunkan Satbimas dan Babinkamtibmas untuk sosialisasi ke desa-desa, menggandeng dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan tokoh-tokoh agama lainnya terkait dengan pencegahannya. Lanjut. Ini juga kita sebagai berbagi informasi, kita share juga menggunakan media sosial, berbagi informasi dengan masyarakat terkait update pengungkapan kasus-kasus yang menonjol dan menarik perhatian. Lanjut. Beberapa media sosial yang ada di Polres yaitu akun TikTok, kemudian Instagram dan Facebook. Ini akun TikTok kita Polres Madinah Natal, nanti bisa dilihat terkait dengan kinerja dari Polres Madinah Natal. Lanjut. Ini wadah dari media sosial yang tadi saya katakan, yaitu terkait dengan media sosial Instagram dan juga Facebook. Lanjut. Ini respon cepat terkait dengan penanganan kasus yang menonjol, ya, terkait dengan pembunuhan tadi siswa Paskibraka dan pembunuhan ibu kandung, ya. Lanjut. Kami juga berbagi informasi dari Polres Madinah Natal. Ini kami sebut ada kita modifikasi mobil, yaitu Lopo yang kami namakan Lopo Kopi Polisi Madinah. Ini kami turunkan pada saat Jumat Berkah. Setiap Jumat ini membagi informasi ke desa-desa. Kita buka mobil ini, nanti menyediakan kopi, kemudian kita sharing kepada masyarakat terkait dengan mungkin ada informasi yang memang harus kehadiran polisi. Di sini dari Satbimas sebagai leading sektornya. Lanjut. Juga Bapak Kapolres serta Satbimas dan personil Madinah berbagi kegiatan Jumat Berkah sekaligus menyapa para masyarakat. Mungkin ada informasi yang akan disampaikan kepada polisi. Lanjut. Dengan keterbatasan personil, ya, kami juga membuka layanan polisi 110. Ini kami buka, nanti ada petugas yang menerima laporan terkait dengan layanan polisi kami tidak bisa menjangkau dengan keterbatasan personil, tapi kami juga membuka layanan 110.
Terkait dengan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, ini salah satu kiat kami, mungkin saran dan pendapat. Salah satunya harus mendekatkan diri kepada tingkatkan keimanan, kemudian peran serta orang tua kepada anak-anaknya, kemudian tingkatkan kualitas pendidikan, kemudian kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Karena tanpa ada bantuan dari masyarakat, kami dari Polres Madinah tidak akan bisa bekerja dengan baik. Jadi di sini kami minta bantuan kepada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat semuanya untuk bisa membantu kepolisian dalam hal menjaga Kamtibmas. Kami tidak akan terus karena keterbatasan waktu atau keterbatasan personil, kami tetap bagaimana bisa melayani masyarakat dengan jumlah personil sedikit. Kami tetap meningkatkan pelayanan kami walaupun personil kami sedikit. Saya kira itu aja paparan dari kami dari Polres Madinah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kami mohon maaf sebesarnya. Demikian saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada pihak kepolisian. Tadi data sudah dipaparkan, barangkali kita sudah mencatat. Nanti kita buka forum diskusinya. Terima kasih kepada Bapak Wakapolres sudah menyampaikan data-data hukum tadi. Kekerasan yang terjadi di Malam Natal, kemudian ada judi online, kekerasan terhadap anak. Nah sekarang mari kita gali dari sisi kearifan lokal. Kearifan lokal Malam Natal punya Dalihan Natolu dan ada Poda Nalima yang seharusnya jadi banteng, bukan banteng, benteng sosial. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia dan para narasumber yang kami hormati, kita sepakati waktu. Tadi kenapa tidak dibatasi waktu kepada pihak kepolisian memberikan data itu kepada kita semua? Karena itu adalah sumber dari diskusi kita malam ini. Oleh karena itu tidak mengurangi rasa hormat dan forum diskusi ini supaya lebih hangat nanti kita batasi 15 menit. Mohon maaf Pak Ali Rahman Nasution yang pertama memberikan tanggapan atau memberi solusi dari sisi kearifan lokal kita yang memiliki nilai Dalihan Natolu dan Poda Nalima. Kami persilakan Pak Ali Rahman Nasution, tokoh adat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur dengan takut sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan segala nikmat, termasuk nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita dalam menghadiri sebuah acara yang sangat penting untuk daerah kita di Malam Natal ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kita hormati dan banggakan Bapak Bupati Mandailing Natal yang pada malam hari ini sekaligus sebagai salah satu narasumber, Bapak Kapolres Mandailing Natal yang pada kesempatan ini diwakili Bapak Kapolres Kompol Aris Pianto, Sarjana Sosial, yang kami banggakan dan akan dicintai Bapak Ketua DPRD Mandailing Natal, Adi Erwin DPD Sarjana Hukum, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Mandailing Natal, Bapak Haji Muhammad Nasir LC RSPD, ada tokoh adat kita yaitu saudara Payungan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, umumnya peserta forum yang hadir pada malam hari ini. Darurat sosial dengan tema bersama mengulas faktor penyebab meningkatnya angka kriminalitas di Mandailing Natal. Inisiator diskusi publik malam ini adalah tim dari Madinah Kreatif Madinah Madani yang dikomandoi oleh Adinda Muhammad Jafar SKM. Ada HMI cabang Mandailing Natal yang diketuai oleh Adinda Sujaya Rambutu. Ada pimpinan cabang SEMI Mandailing Natal yang digawe oleh Ades. Lalu Star FM ini yang selalu menemani kita dengan setia mengudara selama penuh, yang selalu membuka jendela-jendela informasi di tengah-tengah masyarakat Mandailing Natal. Mereka ini semua selama ini sangat terkenal dengan pemikiran-pemikiran yang bernas, sangat visioner, serta kecintaan dan keberpihakan mereka terhadap gerak juang percepatan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih dan apresiasi kami terhadap Anda selaku dedengkot dan pemilik masa depan bangsa ini atas dedikasi yang telah dilakoni dan dipersembahkan selama ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati dan muliakan, bila bicara tentang mengulas faktor penyebab tentang meningkatnya angka kriminalitas di Mandailing Natal, tentu sebagaimana kita ketahui bersama, pada umumnya adalah diakibatkan satu, tergerusnya moralitas bangsa atau moralitas masyarakat, moralitas kita lah yang disebabkan terpaan dan pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma-norma keluhuran budaya kita. Di antaranya melalui teknologi digitalisasi, dunia maya yang tak mengenal batas dan waktu. Dua, adanya pengaruh keterpurukan ekonomi dan tingginya angka pengangguran, di mana pada saat ini memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan tiga, pengaruh peredar narkoba, miras, togel, dan judi online yang sudah begitu marah di daerah kita ini, melanda dan merasuki warga kita mulai usia tingkat SMP sampai dewasa. Tentu masih ada penyebab lain
yang mungkin sifatnya hanya spesifik. Bercermin dari paparan data yang disampaikan Bapak Kapolres Mandailing Natal, dalam hal ini Bapak Kapolres, bahwa tren gangguan Kamtibmas periode Januari-Agustus 2025 ada 41 jenis kejadian dengan jumlah kejahatan 703 kasus, atau rata-rata setiap 2 jam 12 menit terjadi satu tindak pidana kejahatan di Kabupaten Mandailing. Tadi diuraikan, yang menonjol adalah pencurian biasa 119 kasus, penganiayaan 111 kasus, pencurian berat dengan pemberatan 62 kasus, narkotika 62 kasus, dan penipuan 40 kasus, dan seterusnya. Sementara illegal mining yang begitu marak beritanya di media massa cuma 1 kasus. Oke lah, kita padakan saja data paparan dari Bapak Kapolres kita ini. Tentu yang menyintakkan pikiran kita bersama adalah adanya indikator selang waktu per 2 jam 12 menit terjadi kasus kejahatan di daerah kita yang berslogankan Serambi Mekah, Sumatera Utara. Dan fakta ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Mandailing Natal yang hanya berjumlah, saya ulangi, fakta ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kemampuan personil di wilayah hukum Polres Mandailing Natal yang hanya berjumlah 385 orang itu masih sangat terbatas dan belum mampu menciptakan Kamtibmas yang nyaman dan sejuk atas kehidupan 513.536 jiwa penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang 682,070 km. Menurut data yang disampaikan tadi, mereka masih kekurangan personil sebanyak 675 orang. Begitu. Dengan rasio perbandingan jumlah penduduk adalah sekitar 485 jiwa per orang personil. Inilah kondisi real kita. Dalam konfirmasi bahwa Polres Mandailing Natal masih banyak kekurangan tenaga personil, sehingga penerapan aturan regulasi di tengah-tengah masyarakat punya batasan-batasan tertentu. Gregetnya rasanya kurang maksimal sesuai dengan tuntutan kadar Kamtibmas yang kita butuhkan pada saat ini. Tentu dilema ini tak bisa kita biarkan terus berlarut-larut dengan menerima apa adanya saja. Kita harus membantu Polri dengan segala daya dan upaya yang ada pada kita. Lalu apa solusi? Selama ini selaku warga Mandailing Natal, kita belum pernah fokus dan totalitas bagaimana cara kita untuk memperbaiki akhlak dan moralitas kita, bagaimana mindset kita bisa mensiasati penyihatan ekonomi kerakyatan sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam yang kita miliki, bagaimana cara pengurangan angka pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, dan bagaimana cara pemberantasan narkoba, miras, perjudian, togel, judi online, dan sebagainya. Harapan ini tentu akan terciptanya Kamtibmas dan peningkatan kesejahteraan di daerah kita. Dan jika bisa menjawab ini, tentu persoalan-persoalan ini yang bisa menjawab ini semua adalah dengan cara melakukan kajian-kajian akademik
yang konstruktif dan sistematika serta punya peta jalan ataupun roadmap yang bertanggung jawab untuk mencapai target-target tujuan kita bersama. Sayangnya forum kita malam ini jelas tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengakomodir perdebatan-perdebatan kajian akademik seperti itu. Sementara kita sangat berharap forum diskusi malam ini akan ada dan bisa melahirkan sebuah output yang menjadi mitigasi atas darurat sosial yang kita rasakan selama ini. Atau barangkali panitia atau para inisiator forum malam ini telah berniat mengagendakan kegiatan-kegiatan seperti itu di lain kesempatan nanti, mudah-mudahan saja. Para hadirin yang saya muliakan dan hormati, saya selaku pegiat adat budaya sekaligus untuk dan atas nama Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Kabupaten Mandailing Natal atau biasa disebut dengan Forum Adat, sebelum memberikan beberapa rekomendasi dalam konteks peningkatan upaya penguatan Kamtibmas di daerah darurat sosial ini, izinkan kami sebentar menyita waktu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menggambarkan sejarah singkat tentang peradaban Mandailing Natal yang diwariskan para leluhur. Begini, sebuah literasi menjelaskan bahwa sejak tahun 514 Masehi berdirilah kerajaan Mandailing kuno yang teritorialnya meliputi Tapanuli bagian utara, Tapanuli bagian selatan, Kabupaten Batubara yang ada sekarang, berbatasan dengan kerajaan Rokan, berbatasan dengan kerajaan Pagaruyung, dan di barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Ibu kotanya adalah Portigi, yaitu daerah yang ada di Paduta sekarang. Sementara peradabannya adalah Hindu-Buddha dengan sistem kata, dengan sistem kasta. Sampai abad ke-13 kemudian, dalam rentang waktu 1300 sampai 1500 Masehi, lahirlah marga-marga yang ada seperti sekarang ini dengan sistem kerajaan-kerajaan marga dengan wilayah yang relatif kecil-kecil. Lalu melalui sidang-sidang kerapatan adat dan para raja-raja marga itulah terbangunnya sebuah peradaban baru yang diwariskan kepada kita sampai saat ini. Ada falsafah kehidupan, ada piranti-piranti peraturan adat budaya seperti Po dan Nalimba seperti yang disampaikan oleh moderator tadi. Ada Dalian Natur, ada batik-batik Paradaton, ada Uhum, ada Ugari, ada ujaran-ujaran, ada pastak dan pago-pago. Ada norma-norma yang mengatur tentang mendidik adat sejak lahir, usia remaja, usia dewasa, masa pernikahan, masa tua sampai pada saat wafat. Bagaimana tentang tutur kata dan bahasa, sopan santun dan tata kerama dalam berintegrasi sosial antar sesama. Bagaimana penghormatan terhadap orang tua, perlakuan terhadap alam, penghormatan terhadap anutan kepercayaan, dan seterusnya. Kesemuanya itu dituturkan terangkum dalam surat Tumbaga Holik Nasora Sasa. Terakhir, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada sebuah adagio menjelaskan bahwa di samping nilai-nilai agama, hanya norma-norma adat budaya saja yang bisa memproteksi, memagari dan membentengi diri kita dari pengaruh dan terpaan budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan keluhuran budaya kita. Karenanya, bersumber dari keadilan dan kemartabatan adat budaya yang menjadi warisan jati diri kita itulah, izinkan kami memberikan rekomendasi pemikiran sebagai berikut. Saya tadi sudah izin 20 menit sama panitia. Terima kasih. Tinggal sedikit. Satu, di
Dimohon adanya kebijakan percepatan dari pemerintah kabupaten bersama DPRD untuk melahirkan peraturan daerah dalam rangka penguatan adat budaya dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa kelurahan melalui organisasi forum adat selaku mitra kerja pemerintah daerah selama ini. Ada norma-norma adat budaya bisa diumumkan dan sanksi sosial atas setiap pelanggaran yang ada bisa diterapkan kembali. 2. Menghidupkan kembali Siskamling atau sistem keamanan lingkungan di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan memperdayakan fungsi dan peran Naposo Nolibulung atau generasi muda selaku pagar desa yang bertanggung jawab penuh atas kamtibmas di lingkungannya masing-masing. Berkaitan kebutuhan biaya operasionalnya mungkin bisa disandingkan dengan ketersediaan anggaran dana desa, kelurahan atau sumber lain yang legal secara bertanggung jawab. 3. Perangkat desa, kelurahan dan BPD atau Badan Pemusatan Desa Kelurahan harus benar-benar diisi dan mencerminkan keterwakilan pastak-pastak pagutauan atau himpunan tokoh-tokoh yang ada, atau dengan kata lain benar-benar keterwakilan tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai, tokoh perempuan dan tokoh Naposo dan Nolibulung dengan menganut ajas meritokrasi. 4. Mewajibkan di setiap jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal agar ada jam yang cukup tentang pengenalan dan pembelajaran adat budaya sejak dini sebagai pembelajaran muatan lokal yang diharapkan kelak bisa sebagai bekal yang mereka diberikan. 5. Dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, sebaiknya terlebih dahulu mengedepankan pola kearifan lokal atau local wisdom melalui norma-norma warisan adat bila memungkinkan, termasuk di dalamnya kasus-kasus kelas tipiri, tindak pidana ringan dengan keputusan 3 pilar yakni pemerintah, ulama dan tokoh-tokoh adat di sebuah tingkatan. Untuk penutup dalam semangat penguatan dan peningkatan kamtibmas daerah ini, saya kutip sebuah poda atau tuturan dari warisan leluhur kita yang menggambarkan bagaimana kuatnya ikatan kekerabatan di antara sesama kita. Salaplah sasimpur, sesanggar sariaria, sanak sabur, suang marsadaina. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Kita ucapkan terima kasih dan aplaus untuk tokoh adat kita, Bapak Alina. Sudah tadi saya tidak mengulas karena masing-masing sudah punya catatan masing-masing, akan kita diskusikan pada sesi nanti.